was hard for me being that young and being in the industry and not knowing where to turn, and everyone, telling me they love me, and, you know, Ini adalah bukti kalau Justin Bieber tuh pernah diapa-apain sama P. Diddy. Oke, kalian udah pada tahu konspirasi lagu Yummy kan? Nah guys, gua tuh ada video baru, dan kalau kalian lihat video ini, kalian bakal makin percaya kalau semua konspirasi di lagu Yummy itu tuh benar adanya. Jadi beberapa tahun lalu, Justin tuh lagi live gitu sama Hailey, dan di sini ada fans Justin yang nanya, apa pengalaman terburuk lo pas remaja? Dan guys, Justin tuh ngejawab kalau ia tuh pernah dikurung pas remaja di Miami. What was the worst moment of your teenage years? My worst moment of my teenage years was probably being locked up. It was scary. It was in Miami. Dan kalian tahu siapa yang punya rumah di Miami? P. Diddy guys. Berita tentang baby oil yang kita dengar kemarin, yang polisi tuh nemu 1000 baby oil di rumah P. Diddy. Baby oil ini tuh ditemukan di rumah P. Diddy yang di Los Angeles dan di Miami. Jadi nggak cuma yang di LA doang guys. Wah, baru-baru ini ternyata sang penyanyi Justin Bieber terseret dalam kasus rapper kaya raya Diddy yang terjerat dalam prostitusi online loh. Waduh, kok bisa ya? Ya bener banget Bibs, baru-baru ini penyanyi Justin Bieber terseret dalam kasus P. Diddy, rapper Amerika Serikat yang ditangkap atas tuduhan prostitusi dan pelecehan seksual pada Senin kemarin. Justin Bieber disebut sebenarnya sudah tahu lama tindakan Diddy yang berjalan sejak beberapa tahun lalu di ruangan rahasianya itu loh. Diddy diduga mengundang teman-teman dan memaksa beberapa wanita yang sudah dibius dengan obat-obatan terlarang tanpa sepengetahuan mereka untuk diperkosa Bibs. Dan ternyata di ruangan tersebut juga terpasang banyak kamera tersembunyi untuk merekam video-video yang dijual di situs gelap. Dalam lagu berjudul Lost Myself at Diddy Party, Justin disebut menyiarkan tindakan Diddy yang senonoh itu dan tidak bertanggung jawab. Wah, ternyata Justin Bieber tahu ya kelakuan jahat Diddy yang Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang kasus skandal P. Diddy dan kasus Justin Bieber. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Masih pada bingung kan kalian? Kebanyakan informasi tentang Diddy ini sampai gak tahu gue harus mulai dari mana. Oh my god, dengerin sampai selesai video ini. Untuk menjelaskan kasus si Diddy ini, kalau menurut gue better kita belajar dari kenapa ini bisa sampai sebesar ini gitu loh kasusnya. Apa sih sebenarnya yang dia lakukan? Kok bisa menyeret-nyeret nama-nama besar seperti Justin Bieber, Usher, Jay-Z, Beyonce, terus lagi J-Lo, so on, masih banyak lagi. Rata-rata semua A-lister pada kena. Barusan foto yang ini nih, yang gue pajang ini tuh heboh banget. Kenapa? Alasannya karena ada Mas Leonardo DiCaprio tuh yang paling atas. Ya, itu dia. Ternyata dia attending atau menghadiri pestanya si Diddy ini. Terus cuman urusan pesta doang, kenapa jadi heboh banget? Karena pestanya bukan sembarang pesta guys. Dengar baik-baik ya. Kids have like an hour left. So get extra comfortable kids, because after that, y'all gotta go. It's a wrap for y'all, because this thing turns into something that when y'all get older, y'all don't want to come to. Okay? So, let's just start to get our groove on a little bit. In an hour, we put the kids away, it's all good. Hey, DJ, let's hit it. Let's do it. Oke, jadi itu prolognya ya. Party tadi itu kira-kira kayak gimana? Kesannya innocent, kesannya kayak yang namanya party pakai baju putih. Kan harusnya kan seru-seruan aja gitu ya, gak ada masalah. Ternyata guys, di party yang disebut freak off. Freak off. Freak off itu kalau di translate ya atau diartikan itu doing something freaky itu atau sesuatu yang aneh, dan itu tuh bisa, freak itu artinya aneh ya. Jadi itu tuh bisa diartikan berbagai macam arti gitu loh. Kalau freak itu arti nggak cuman aneh dalam kayak lu freak ya, nggak kayak gitu, banyak gitu ya. Kalian bisa cek sendiri kalau orang-orang di sana bilang let's getting freaky, itu tuh apa artinya. Jadi party yang namanya freak off ini dalamnya liar banget guys. Kalau party yang kalian tahu mungkin ada yang sehari, mungkin kalau yang nikahan ada yang bisa sampai 3 hari, ada sampai 7 hari. Ya party ini juga kurang lebih kayak gitu. Bedanya orang-orang yang udah masuk party ini, kalau partinya belum selesai lo nggak boleh keluar. Bahkan katanya di tempat itu kan banyak orang ya, tapi si Diddy ini tidak memperbolehkan adanya AC di dalam situ supaya orang tuh kepanasan. Kalau kepanasan rata-rata mereka bakal gimana? Iya betul. Tapi disediakan juga kolam renang sih. Jadi kayak kalau lo mau nyemplung gitu kan, pakai baju kayak nggak pakai baju terserah deh, pokoknya kayak gitu ya. Intinya
siapapun bisa bebas melakukan apapun di situ. Kamu tahu nggak? Itu semua kegiatan yang ada di Party Freak Offs itu direkam guys, direkam. Kedengarannya kayak smart banget gitu ya si Didi waktu itu ngerekam. Kenapa? Karena kalau misalnya ada orang yang mau speak up tentang party itu, si Didi bakal ngomong kayak, jangan lupa, gue punya rekaman lu ngapa-ngapain aja, reputasi lu tuh bakal hancur. Jadi setelah semuanya ketahuan, ya kan, polisi kan masuk tuh ke rumahnya si Didi. Dan dia menemukan banyak hal gitu kan. Yang paling heboh di kalangan kita nih, biasa kita dengar adalah ditemukannya 1000 botol baby oil. Dan ini bukan botol baby oil yang kecil-kecil itu ya, ibu-ibu semuanya, bukan. Ini tuh kayak botol tonernya Hatomugi, tahu nggak lo? Yang kayak gede yang seliter gitu. Nah, sebotolnya tuh yang kayak gitu. Bayangin tuh ada 1000 botol. Lo bingung nggak? Ini rumah orang dewasa, ngapain lo butuh botol baby oil sampai sebanyak itu gitu ya. Nah, itu nanti ada penjelasannya. Baru setelah itu yang ditemukan juga adalah banyaknya cara-cara lubrikan gitu ya. Yang dewasa pasti udah ngerti dan gue harus kasih tahu itu lubrikan buat apa gitu. Nah, tapi yang lebih shockingnya lagi, polisi menemukan semua video-video itu guys. Semua video-video kenistaan itu mereka menemukan. Ya ketar-ketir lah semua tamu-tamu yang pernah datang ke Party Freak Offs ini, ya kan? Mereka udah di sisi pasrah aja gitu sekarang, bakal dipanggilin polisi satu-satu. Tapi nama-nama yang beredar tuh udah mencuat gitu loh. Dan rata-rata nama-nama yang kita udah tahu dan mungkin kita semua mengidolakan mereka gitu. Ada idola gue juga di situ. Oke, ini penampakan baby oil yang ditemukan di rumahnya Didi. Gede-gede kan botolnya. Nah, jadi dari berbagai macam source yang gua kumpulin, baby oil ini katanya digunakan untuk menjebak para wanita ya yang ingin keluar dari sana, atau misalnya yang melakukan perlawanan ketika dilakukan pemerkosaan begitu ya di tempat itu gitu. Jadi ada satu tempat benar-benar dilumurin banget gitu sama si baby oil ini. Nah, jadi ketika ada kegiatan ya pemerkosaan atau pelecehan atau apapun itu gitu ya. Nah, jadi si cewek-cewek ini tuh nggak bisa lari guys. Bayangin loh, semuanya ditaruh baby oil, badannya mereka dilumurin baby oil, lantai dilumurin baby oil, pintu dilumurin baby oil. Jadi mereka kayak jatuh, terlalu licin gitu loh. Jadi nggak bisa escape, nggak bisa pergi. Jadi itu adalah salah satu metode di mana si Didi ini ya gitu melakukan pelecehan itu kepada para tamu-tamunya itu gitu. Dan kalau kalian pikir Didi hanya melakukan ini kepada perempuan, enggak guys, cowok juga. Jadi justru di video-video tape itu banyak video yang istilahnya ada dengan cewek, tapi banyak juga dengan cowok gitu loh. Dan cowok-cowok ini adalah nama-nama yang populer tadi itu guys. By the way, nama Justin Bieber juga jadi terseret ya kan, karena waktu pas dia baru diorbitkan, yang kita tahu kan waktu dulu Justin Bieber itu terkenal karena dibawa sama Usher. Nah, sekarang later we know si Usher ini ternyata ya menjadi salah satu orang yang datang juga ke party itu gitu loh, dan memperkenalkan Justin Bieber ke si Didi gitu. Dan si Justin ini akhirnya diundang juga ke party-partinya si Didi ini gitu. Nah, setelah itu katanya Didi ini kayak udah Justin ini kayak udah gak mau lagi kontak gitu sama si Didi ini gitu ya. Dan dia tuh kayak yang ya ini allegedly atau diduga gitu, orang-orang pada duga gitu bahwa terjadi sesuatu di party itu gitu loh guys, yang gua gak mau membayangkan apapun, cuman intinya waktu itu Justin itu masih minor, masih di bawah umur, dan dia tuh di bawah apa ya, kalau gue bilang di bawah tekanan, kayak dia kan nggak tahu apa yang harus dia lakukan karena dia tuh baru banget terkenal gitu kan, namanya dia tiba-tiba melejit naik gitu. Jadi dia kayak, oh gue kenal sama Puff Daddy nih, oh Puff Daddy kan terkenal banget, oh sama ini, dia ngerasa senang gitu, sampai akhirnya dia di posisi yang nggak ngerti apa yang gue lakukan ini salah atau benar gitu. Gue cuma ngikutin kata orang aja. Kasihan guys. Guys, itu lagu AI. Justin gak nyanyi lagu itu ya, ada orang iseng aja yang bikin lagu kayak gitu karena keadaan Justin Bieber sekarang gitu disangkut pautkan sama kasusnya Didi ini gitu. Jadi jangan percaya kalau lagu itu adalah lagu emang bener-bener nyanyikan Justin Bieber, itu enggak ya, itu adalah AI. Jadi gitu aja guys. Kalau misalnya kalian mau tahu apalagi nih kak yang bagian yang ini ya gue masih belum ngerti, kalian drop di komen aja deh, nanti ntar gue bikin video tentang itu, oke?
Skandal P. Diddy dan kasus Justin Bieber telah mengguncang dunia hiburan dengan berbagai tuduhan serius yang melibatkan kedua bintang besar ini. Sean P. Diddy, seorang ikon musik hip-hop, menghadapi tuduhan perdagangan seks dan kepemilikan senjata api ilegal. Sementara Justin Bieber, penyanyi pop terkenal, terseret dalam kontroversi ini karena hubungan profesional dan pribadi mereka. Kasus ini tidak hanya mempengaruhi karir dan reputasi mereka, tetapi juga menarik perhatian media internasional dan penggemar di seluruh dunia. Sean P. Diddy Combs, seorang rapper dan produser musik terkenal, menghadapi berbagai tuduhan serius termasuk perdagangan seks, pelecehan seksual, dan kepemilikan senjata api ilegal. Penggeledahan di rumahnya di Los Angeles dan Miami oleh agen federal menemukan sejumlah senjata api dan barang bukti lainnya. Tuduhan ini mengguncang dunia hiburan dan menarik perhatian media internasional. Nama Justin Bieber ikut terseret dalam skandal ini karena hubungan profesional dan pribadi yang panjang dengan P. Diddy. Justin Bieber yang pernah mengidolakan dan bekerja sama dengan P. Diddy merasa terguncang dengan perkembangan kasus ini. Beberapa lagu Bieber seperti Yummy diduga menyindir skandal P. Diddy, meskipun tidak ada konfirmasi resmi mengenai hal ini. Di tengah kasus yang melibatkan Sean Diddy Combs atau P. Diddy, muncul sebuah video lawas yang menampilkan pemenang 3 Grammy Award, sekaligus pendiri Bad Boys Record bersama Justin Bieber. Pada saat itu Justin Bieber berusia 15 tahun dan tampaknya memiliki pengalaman pribadi dengan P. Diddy yang tak terlupakan. Dalam video yang kini viral, Diddy mengungkapkan bahwa dia telah menghabiskan waktu 48 jam dengan Justin Bieber yang masih remaja. Skandal P. Diddy dan kasus Justin Bieber adalah contoh bagaimana hubungan profesional dan pribadi di dunia hiburan dapat membawa dampak besar pada karir dan reputasi. Dengan investigasi yang masih berlangsung, publik terus menantikan perkembangan lebih lanjut dari kasus ini.